Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya termasuk segelintir dari sedikit channel YouTube yang concern terhadap perkataan-perkataan Deddy Mulyadi dilihat dari segi apa-apa yang dia katakan di dalam masalah agama. Nah, kebanyakannya Deddy Mulyadi itu kan orang nggak pernah salah ya. Jadi semua kebijakan, semua perkataan itu selalu bombastis dan dilihat sebagai suatu perkara yang benar atau bahkan revolusionis begitu. Nah, kalau saya sebaliknya, karena Deddy Mulyadi ini mengaku sebagai muslim, maka dia terikat oleh pemahaman-pemahaman muslimin yang benar. Maka tatkala keluar dari dirinya itu kengawuran dalam masalah agama, itu harus diluruskan. Karena masalah ya, kalau banyak yang mendengarkan dan membenarkan itu. Nah, di antara yang suka menjadi dalil atas kengawuran perkataan Deddy Mulyadi itu adalah yang bersangkutan ini muridnya Abah Anom. Abah Anom itu Suryalaya ya, yang mana beliau sudah wafat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemursidan thariqahnya itu ada dispute kan, ada perpecahan lah. Kalau kata perpecahan gak enak, kita bilang apa ya, perselisihan di antara pihak keluarga dengan pihak murid. Nah, pihak murid ini diwakili oleh Abah Aos. Pihak keluarga itu ya masih dari Suryalaya. Nah, Abah Aos ini kalau tidak salah namanya jadi bukan Suryalaya tapi Sirna Rasa. Nah, Abah Aos ini banyak sekali perkataan-perkataan yang kontroversial yang mana KDM itu suka bareng sama Kiai Jujun Garut tuh. Apa Sukawening kalau nggak salah beliau itu ya. Nah, Kiai Jujun itu bergurunya kepada Abah Aos. Nah, Abah Aos itu perkataannya banyak yang nyeleneh begitu. Nah, ini kalau misalkan ikhwan TKN ya, Sirna Rasa seharusnya bukan Suryalaya itu tidak terima dengan apa yang mau saya bahas sekarang, ya tinggal ngobrol lah. Saya itu banyak teman-teman yang ikhwan Abah Aos itu. Kalau misalkan ngobrolin tentang Abah Aos, masalahnya nanti kan digini, oh itu kan ke orang awam begitu ya. Padahal di dalamnya gak demikian. Saya mau kasih underlying statement dulu ya, bahwa secara fondasional kita itu tidak wajib untuk mentakwil perkataan siapapun. Sehingga perkataan yang nampak salah itu ditakwil menjadi benar, tidak punya. Makanya saya itu melihat zohirnya saja karena memang mengkhawatirkan perkataan yang akan dibahas oleh Abah Aos ini. Jadi kalau misalkan KDM itu dekat dengan Kiai Jujun, yang mana Kiai Jujun itu muridnya Abah Aos, yang mana Abah Aos ini banyak masalah di dalam perkataannya, ya jadi kita bisa tahulah sanad dari mana perkataan sesat yang keluar dari KDM itu. Kita lihat saja dulu lah ya apa yang dikatakan oleh Abah Aos ini. Mikir atuh. Mikir rek naon ka Mekah jurig bismillah lagi eueuh, jangan roki gerung burung ababil juga toeran utusan Allah eta teh koplok wa arsala alaihim toeran arsala teh Allah ngutus jurig. Kalau di dunia ini ada pendidikan lebih baik daripada di Usama, di STID, Abah akan pindah agama. Kenapa Den? Boro-boro jawabannya, pertanyaannya juga baru ada. Yang pasti nggak jawab benar Abah, karena Abahnya ada di Usama di sini di Indonesia. Kalau yang sudah punya kupluk merah putih, ibu-ibu sholat tidak dipakai kupluk, balik lagi tidak sah sholatnya. Kan eta teh peuheur eta ngaranna teh ilmu baru eta, tapi benar, sangat benar. Ini ada tulisan ya, Kiai Haji Muhammad Abdul Gawas alias Abah Aos dijelaskan bukan merupakan mursyid dan pelanjut Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin alias Abah Anom Suryalaya. Sebentar ya, bagi orang yang memiliki sedikitnya lah pengetahuan di dalam agama, itu sudah pasti akan melihat kengacauan yang dikatakan oleh Abah Anom tadi. Ya Abah Anom, siapa Abah Aos ya?
ngaco itu. Semua yang dikatakan tadi itu ngaco semua. Yang paling parah dari yang dikatakan, kalau jika ada lembaga pendidikan yang lebih baik daripada STID atau apa tadi Abah Aos itu bilangnya ya. Kalau ada, saya pindah agama. Itu kata Abah Aos. Itu sudah mengeluarkan dari agama, itu sudah memurtadkan. Hati-hati itu ya. Wah ini mursyid thariqah nggak urusan. Wah ini Ghaus hada zaman, nggak urusan. Itu secara zahir sudah mengeluarkan seseorang dari agama. Deal with it. Itu sudah perkataan para ulama seperti itu. Ya, mentaklik kekafiran atau mengazam, bukan mengazam ya, mentaklik saja. Mentaklik kekafiran dengan sesuatu yang mungkin terjadi. Itu sudah kafir sedari awalnya itu. Ini repot nih orang-orang kayak gini nih. Pihak Ponpes Suryalaya menegaskan Abah Aos tidak lagi merupakan bagian dari Ponpes Suryalaya dan penerus Abah Anom. Nah, Abah Aos pun dilarang mencantumkan nama Suryalaya pada nama lembaganya tanpa seizin dari pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa pelatihan pertama di bulan Ramadan berapa? Bulan Ramadan berapa? 4. Bulan haji ya. Yang sudah lama tahu bulan haji. Karena sudah 15 abad. Sudah 15 abad. Allah memberikan contoh ibadah yang tidak sampai kemana-mana. Haji sekarang peminatnya semakin banyak. Tahun lalu 220.000 jemaah haji. Sekarang 240.000. Karena tertarik dengan berita-berita ya haji atau ke Mekah tuh. Padahal Allah ngasih contoh supaya contoh itu ditempuh oleh siapa saja umat Islam yang punya duit. Oleh umat Islam yang punya duit. Sekali lagi, contoh di Mekah itu ibadah dicontoh oleh umat Islam yang punya duit. Yang tidak punya duit tidak perlu ke sana. Karena mahal. Paling murah 60 juta. Ada yang sampai 500 juta ditebak saja karena kedengarannya hebat. Sampai di TV One dicantumkan tukang bubur naik haji. Itu kebanggaan. Baru yang punya duit. Tukang pulung naik haji. Maka Abah mah sejak dulu istilah naik haji itu tidak suka kata naik haji itu. Naik itu naik seperti Abah barusan dari bawah ke atas itu naik. Kalau naik haji Abah mesti cari janda haji. Masa teu ngarti? Bahatu eta mah lain naik haji, eta mah naikkan haji, eta ge lain haji, hajjah. Jadi naikkan hajjah, lain naik haji. Orek heureuy tadi namanya. Memang biasa di Sunda jokes ini dipakai. Cuman nanti ada
yang bermasalah begitu ya. Keterlaluan ini Abah Awas ini. Kalau naik haji berarti para duda-duda jangan cari gadis, cari janda haji. Hahaha. Supaya tiap malam naik haji. Hahaha. Itulah makanya Abah gini-gini juga udah 82 tahun ada yang melamar ke Abah. Gadis lagi. Cantik lagi. Usia 19, bayangkan usia 19 tahun. Melamar ke Abah. Pemberani. Orang tidak normal itu. Orang tidak normal itu. Umi tidak normal. Masa anak seumur itu, secantik itu, bisa mau sama kakek-kakek? Mikir aja. Itu tidak normal itu. Ini sekali lagi ya, kalau ketemu sama Abah Awas mungkin salah satu jurus yang mau saya pinta yang ini. Aduh, bangga emang ya, udah sepuh tapi masih ada gadis-gadis umur belasan yang nyantol itu. Aduh, gimana? Repot lah ngobrolinnya, susah ngobrolin perkara-perkara kayak gini tuh. Ini naik haji, nggak usah ke Mekah. Para duda dianjurkan cepat-cepat cari hajah yang janda-janda. Apalagi duren-duren, duda-duda keren. Jangan kalah sama Abah. Abah apa di dunia Google Abah paling hebat. Paling hebatnya itu karena antara Abah dengan Umi sangat banyak perselisihan. Bukan perselisihan kayak partai. Perselisihan umur. Ini Abah berapa tahun? Waktu 76. Umi seberapa? 19. Beraninya. Ternyata angka 19. Yang mesti jadi contoh. Selama guru kita Imam Khatib Syambas jadi imam Masjidil Haram dan Nabawi dan Aqsa di Haram, Fatihah pakai bismillah. Perhatikan. Ini contoh, buat contoh. Khatib Syambas wafat diturunkan kepada orang Cirebon, Syekh Tolha. Di Haram sejak itu sampai hari ini di televisi bismillahnya tidak dibaca. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil bismillahan. Mikir atuh, mikir rek naon ka Mekah jurig bismillah lagi eueuh. Contoh. Nah, ini udah mulai keterlaluannya begitu. Buat apa ke Mekah? Ini kan cocokologi ya. Umur 19 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat hurufnya menanti 19. Kemudian di Arab udah nggak pakai bismillah. Lah kan udah lain madhab. Jadi apa ya? Menggelikan saja yang dibicarakan sampai menghina seperti itu. Kita ini sudah ijma bahwa apabila ibadah dilakukan dengan salah satu dari 4 madhab ini, maka dia tidak boleh dicela begitu. Tinggal kita aja yang Syafi'i pindah kepada madhab mereka, kan selesai. Kok kenapa sekarang malah jadi keluar perkataan-perkataan seperti ini? Ini melecehkan akhirnya. Fatihah tidak pakai, kan ada bismillah surat Fatihah. Kenapa tidak dibaca? Kenapa sekarang yang bisa bahasa Arab kirim surat ke Mekah, ke Haram? Kenapa Fatihah tidak pakai bismillah?
Dikemanakan perintah Allah? Semua surat pakai bismillah. Wajib dibaca. Kecuali surat yang tidak pakai bismillah. Surat At-Taubah. Ya, itu menurut Syafi'iyah ya, sekali lagi. Jadi ini contoh berpikir sempit itu seperti ini. Kita tidak bisa memaksakan satu kelompok atau orang tertentu untuk bermadhab sesuai dengan madhab kita. Kalau kita yang in charge, kita yang sedang dalam posisi untuk menentukan madhab, madhabnya terserah kita. Kalau kita yang memang menguasai Mekah, misalkan menguasai Madinah, atau dalam satu masjid tertentu pun demikian. Tapi kalau memang kita yang bermakmum, kita yang ikut, ya kita ikut imam. Selama itu dalam koridor madhab yang 4, selesai perkara urusan itu ya. Bismillah. Untuk bukti Bismillahirrahmanirrahim itu awal surat pertama. Ayat pertama, apalagi Fatihah. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. Berapa titik? Berani-beraninya jadi imam haram, Imam Nabawi, Imam Aqsa. Masya Allah. Firman Allah. Nah itu berawal dari tadi kan 19 tahun cocokologi malah jadi ngaco. Ini contoh kalau orang sudah tinggi kemasyhurannya seharusnya diikuti dengan ketinggian keilmuan. Kalau seperti ini kan jadi malu-maluin itu. Ya itu firman Allah betul. Inda Syafi'i begitu ya, yang memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah. Tadi ada dalil At-Taubah apa segala macam. Bacalah khilafnya itu di dalam Bidayatul Mujtahid itu. Ibnu Rushd ya, itu lengkap kok dijelaskan hal itu kalau mau memahami. Perintah baca bismillah itu kata siapa coba? Mana ayat perintah baca bismillah? Pertanyaan baru malah ini pertanyaan juga. Belum pernah abang ngomong gini. Mana perintah Allah baca bismillah? Quran pertama turun itu tentang baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca kusia. Satu nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi baca. Ya kalau alhamdulillah juga sama, yaitu Iqra bismi rabbika juga. Itu kan Allah itu kan ismu rabbik juga ya. Enggak cocok orang seperti ini masuk dalam wilayah ilmiah, itu nggak cocok. Mungkin sepertinya ya di tes i'rab aja udah nggak bakalan lulus. Entah mungkin tidak pernah bisa atau sudah lupa, kelamaan nggak dipakai, terlalu banyak wirid mungkin. Contoh tidak benar salat di haram itu. Tuh. Supaya tahu. Sebentar, coba lihat nih bahasanya. Contoh tidak benar salat di haram itu. Nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi baca. Contoh tidak benar salat di haram itu. Supaya tahu. Terus tawaf. Bentar. Ini yang lebih parah ya. Contoh tidak benar salat di haram itu. Contoh tidak benar ya inda Syafi'i. Cuman kan mereka bukan Syafi'iyah, makanya kita ngikut. Yang mau itu kalau mau menjelaskan ilmu terhadap orang awam, kasih orang awamnya itu madhabnya madhab Saudi. Apa madhab Saudi itu? Kalau kita husnuzon ya, kita husnuzon saja nih. Madhab mereka itu Hambali. Ya sudah kita kasih ilmunya Hambali kepada orang-orang yang mau umroh itu. Kemudian suruh taklid kepada madhab Hambali. Jangan malah dikatakan ini adalah contoh ibadah yang nggak benar. Ya memang nggak benar menurut Syafi'iyah begitu. Ya tidak seharusnya hal ini keluar dari seseorang sekaliber Abah Awas itu. Contoh ibadah yang tidak sampai kemana-mana. Nah ini lebih parah lagi. Haha. Tahu ada yang ketawa apa enggak? 1 triliun putaran tidak sampai kemana-mana, jurig. Mikir atuh. Ya, terus apa? Sampai modar tidak sampai kemana, muter. Ya terus kenapa disuruhnya kayak gitu? Yang seperti itu namanya ta'abbudi Abah Awas.
nggak harus nyampe kemana-mana. Kalau mau nyampe kemana-mana maraton itu. Sampai modar, tidak sampai kemana-mana. Terus. Demi Allah baru malam ini abah ngomong. Gak usah diomongin. Itu obvious, itu sesuatu yang sangat amat jelas sehingga tidak perlu diomongin. Makanya nggak pernah ada orang sebodoh itu untuk membicarakan apa yang Abah Aos bicarakan di sini. Nggak pernah ada. Untuk apa? Memang nggak nyampe kemana-mana kok. Kurban aja dagingnya nggak nyampe ke Allah, karena yang nyampe itu kan maksudnya, niatnya itu yang sampai. Harus sinkron dua-duanya itu. Ini kebanyakan ngobrolin wusul tuh orang-orang kayak gini. Repot. Saya kasihan aja sama murid-muridnya. Dan ini nampak dari kengacauan, kengawuran yang keluar juga dari KDM itu. Sangat disayangkan. Tawaf itu contoh ibadah yang tidak sampai kemana-mana. Demi Allah baru malam ini. Gak usah diomongin juga. Biar tahu sama mubalik. Gak usah diomongin, udah tahu. Kalau mau ngasih ilmu itu yang tidak obvious begitu ya. Boah. Liur. Mubalik jangan bangga. Dan jangan pesimis. Jangan kecil hati. Tidak perlu pinter. Yang pinter mama minum tolak angin. Ini satu kesesatan juga ya dari orang-orang seperti ini, yang mana saya kemarin sudah membahas tuh. Gara-garanya kita tidak tegas terhadap wahdatul wujud, itu gara-garanya nanti itu menjadikan terbuka lebar peluang untuk orang-orang mengaku punya ilham, kemudian mendapatkan ilmu lewat mimpi dan lain sebagainya, yang mana pada akhirnya tatkala seseorang ini sudah terlalu dihusnuzonni, perkataan-perkataannya itu bisa keluar dari agama begitu. Itu yang bermasalah. Dan perkataan tidak perlu pinter, iblis juga pinter tapi celaka, kemudian lebih baik sedikit ilmu tapi tinggi adab, tinggi akhlak, itu keluar dari orang-orang yang memang malas berpikir. Mereka itu orang-orang yang malas belajar memang sedari awal. Karena mereka itu banyak, seolah-olah perkataan itu benar. Ini sakno ya, kasihan sekali. Mau balik mah penyampai, kurir mau balik itu. Ya antarkan. Cek kudu pandai. Asal daek. Buktinya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah ka mana tuh jurig? Pan di Quran itu ada bismillahan. Yang tidak ada dari Allahnya tidak ada. Balik satu surat tidak pakai bismillah. Surat At-Taubat. Ulah make eta mah jurig geus diturek. Baca Ibnu Rushd itu dibahas juga tuh di situ nanti, membaca bismillah dalam At-Taubah atau misalkan membaca bismillah di tengah-tengah At-Taubah bagaimana. Mazhab Syafi'i selesai di dalam Bidayatul Mujtahid selesai. Ini selesailah perkara-perkara kayak gini. Apa nih merasa hebat kayak gimana begitu, kasihan. Mun make binah dolalah. Dadi Allah teh make eta mah. Ainu aya mah kudu dibaca, jurig, setan, dajjal. Ini yang nggak baca itu Hanafi, nggak baca Maliki, nggak baca Hambali, nggak baca. Justru nggak baca dalam pengertian tidak dijadikan ayat dari Al-Fatihah ya. Justru ini Syafi'i dari empat ini yang menyendiri itu. Masa tiga imam ini mau disebut dajjal begitu? Ya. Pun ini bukan dalam masalah usul, ini masalah furu'. Mau ngerasa hebat begitu. Kasihan nih orang-orang yang ngikutnya ini. Perintah Allah bismillah teh. Al-Qur'an pertama turun di Gua Hiro surat Al-Alaq, awalnya Bismi Iqra bis. Punten, Buya Iqra mana? Buya Iqra mana? Abuya Iqra dari Lampung. Aya. Lagi kumpul di atas ya. Punten Buya. Malam ini Buya Iqra muda 20 tahun. Langsung lebih muda 20 tahun. Karena udah dicukur barusan. Oke, bentar. Tadi ayat ada yang terlewat ya. Perkara pintar tadi. Jadi mubalik itu nggak perlu pintar. Ya, mubalik itu nggak perlu pintar, tetapi dia itu harus sadar kebodohannya.
Nah makanya mubaligh itu tidak boleh berfatwa. Kalau dia itu mau menyampaikan itu kan harus ada perkara yang disampaikannya. Jadi jangan sampai menyampaikan tetapi tidak membawa apa yang mau disampaikan. Kan tidak sah menjadi mubalighnya itu. Jadi balagha yubalighu itu ya kan harus ada mubalaghnya, harus ada yang disampaikannya. Yang disampaikannya tidak boleh berasal dari dirinya, harus dari orang lain. Begitu. Jadi mubaligh itu tidak harus pintar. Ya, tapi harus sadar akan kebodohannya. Jangan kayak gini. Ya, enggak memahami madhab, bicara tentang perbedaan madhab. Akhirnya ngawur dan terjadi pelecehan, penghinaan kepada madhab yang lain, disebut setan, disebut dajjal begitu. Ini kurang ajar. Ini juga penting dicukur. Karena kalau gondrong jadi sarang teroris. Hati-hati. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, tapi gondrong. Hafal Quran, hafal hadis tapi gondrong. Jangan didengar. Jangan didengar suaranya. Apalagi diikuti. Tidak ada contoh dari Rasulullah. Rasul mah gundul. Tidak gondrong. Surat Al-Fatah ayat 27. Totok sekarang. Sebentar. Ini juga apa ya? Togo melewati batas di dalam menghukumi. Saya dengar beberapa orang ya berfatwa nyeleneh itu, termasuk diantaranya Das'ad Latif tuh, menghukumi orang yang merokok. Jadi kalau misalkan orang merokok, jangan diambil ilmunya sama sekali, jangan didengar pembicaraannya. Nah di sini Abah Awas ini lebih edan lagi, mengatakan orang yang rambutnya gondrong itu jangan didengar perkataannya. Ini bukan masalah rambut gondrong atau bukan masalahnya saya itu berambut gondrong atau bukan ya, itu mah ya terserah lah. Dalam pengertian bahwa yang mengatakan Rasulullah itu ada rambutnya panjang juga, ada juga. Jadi ini bukan dalam permasalahan itu. Kalaupun misalkan kita musalamah, contoh misalkan yang namanya merokok itu haram, kita musalamah ya, jadi kita tanazul dengan wajhul khosmi. Kemudian memanjangkan rambut itu tidak sunnah kalau kita musalamah nih. Terus apa hubungannya dengan ilmu yang keluar dari orang yang bersangkutan begitu? Ilmu itu timbangannya bukan rambutnya botak, timbangannya itu bukan tidak merokok. Ilmu itu timbangannya benar dan salah. Selama perkara itu benar, maka dia terima. Selama perkara itu salah, maka dia tolak. Nah, kalau misalkan mengatakan secara mutlakon, ilmu yang keluar dari orang yang gondrong atau dari orang yang merokok itu ditolak, yang mengatakan hal seperti itu bisa kafir. Bagaimana nanti kalau misalkan orang yang merokok atau orang yang gondrong ini ngaji tauhid, yang menjelaskan sifat Allah yang benar, kemudian menjelaskan tentang sam'iyat, tentang keadaan yaumil qiyamah, yang mana itu benar, terus mengatakan jangan didengar begitu, tolak begitu, itu bisa keluar dari agama. Hati-hati ya membicarakan hal-hal umum seperti ini. Ini sudah tidak banyak orang-orang yang mubaligh, yang dai, yang ustadz itu belajar dulu akidah secara mendalam. Itu tidak banyak, sehingga perkataan-perkataannya malah banyak mengeluarkan dari agama. Ini part-part serunya belum ya, Abah Awas ini. Bagi yang mau kelanjutannya komen di bawah ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan kapan waktu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.